Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih yang menyertai kami senantiasa di dalam kehidupan kami patut bersyukur karena hari ini kembali kami dapat belajar bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa melalui firman Tuhan kami akan terus dikuatkan secara rohani, kami mengalami pertumbuhan, dan kami semakin hari semakin mengerti Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, ajar kami bertumbuh dari firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba menyerahkan pribadi hambamu ke dalam pertolongan Tuhan dan memberkati sidang jemaat sekalian yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita ada di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33 berbunyi demikian. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakau. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita pada hari ini di dalam renungan tenang menghadapi badai. Tenang menghadapi badai. Saya berikan judul bagian yang kita renungkan pada pagi hari ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat dalam catatan Injil Matius, kita akan menemukan bahwa Matius memberi catatan tentang pengalaman murid-murid Yesus ketika mereka sedang mengalami ketakutan yang luar biasa saat mereka menghadapi angin atau ombak yang begitu besar yang berusaha menenggelamkan perahu mereka yang sedang mereka naiki pada waktu itu. Catatan yang pertama Matius tulis itu ada di dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27. Pada saat itu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika itu Bapak Ibu Saudaraku, Yesus ada dan tidur, dan dalam keadaan tidur bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, murid-muridnya berusaha sedemikian rupa dengan berbagai upaya untuk mendayung perahu mereka agar mereka tidak tenggelam ketika berhadapan dengan angin ataupun ombak. Dan Bapak Ibu Saudara, kita belum boleh membaca di situ bahwa ketika mereka sudah habis daya, ketika mereka berteriak meminta tolong kepada Yesus, dan akhirnya Yesus bangun dari tidurnya, lalu dia menghardik angin itu, dia menghardik angin yang ada di danau itu, dan akhirnya gelombang itu pun reda, dan angin itu pun tidak ada, pergi. Nah, saudara-saudara, danau itu menjadi teduh. Nah, peristiwa yang kedua, ini adalah peristiwa yang kita baca tadi. Di mana peristiwa ini kita menemukan bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan murid-muridnya.
Dan dalam peristiwa ini justru kita temukan bahwa Yesus yang memerintahkan murid-muridnya terlebih dahulu untuk menyeberang dan mendahului dia ke seberang. Dan jika dia juga perintahkan supaya orang-orang banyak yang pada waktu dia sudah membagikan atau memberikan makan kepada orang-orang banyak pada waktu itu, dan mereka semua disuruhnya pulang, dan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Dia naik ke bukit untuk berdoa seorang diri seperti yang biasa dia lakukan di dalam pelayanannya. Dan kita juga menemukan di sana bahwa pada para murid Yesus pada waktu itu mereka berada dalam perjuangan bersama-sama dan tidak ada Yesus di situ. Dan terjadi lagi di mana angin sakal itu mengombang-ambingkan perahu mereka. Kita menemukan di sana bahwa mereka berusaha sedemikian rupa, sedaya upaya mereka supaya mereka tidak tenggelam. Nah, dalam keadaan seperti inilah Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada cara lain selain mengharapkan pertolongan daripada Tuhan Yesus, selain mengharapkan uluran tangan daripada Tuhan untuk bisa mengatasi badai yang begitu besar, gelombang yang begitu besar, sehingga semuanya bisa kembali teduh dan tenang. Nah, saudara-saudara, tentunya Yesus diperlukan di saat situasi-situasi yang sulit. Yesus sangat diperlukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam kita menghadapi situasi apapun yang terjadi di dunia ini. Nah, pertanyaannya bagi kita sekalian, saudaraku, pada saat murid-murid Yesus ada di dalam kondisi, di ayat 24 dikatakan bahwa diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, apakah Yesus tidak peduli dengan murid-murid Yesus? Apakah Yesus pada waktu itu terus saja berdoa di atas bukit tanpa dia memperhatikan keadaan murid-muridnya, saudara? Atau apakah Yesus membiarkan para murid-muridnya berjuang seorang diri ketika mereka menghadapi situasi seperti itu? Tentu tidak. Kita menemukan jawabannya, tentu tidak. Justru apa yang Yesus lakukan di dalam pertolongannya sehingga membuat ketenangan itu boleh terjadi di dalam kehidupan para murid ketika mereka berhadapan dengan angin sakal. Mereka boleh tenang kembali karena Yesus memberikan kepada mereka ketenangan itu. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus datang menghampiri para muridnya. Yesus datang menghampiri para muridnya. Bahkan dikatakan di ayat 25 begini, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Cara pertama yang Yesus lakukan untuk menenangkan para murid yang pada waktu itu sedang berada dalam kepanikan, sedang berada di dalam ketakutan, mereka sedang berusaha supaya mereka tidak tenggelam, Yesus datang menghampiri mereka. Nah, saudara-saudara, Yesus datang menghampiri mereka. Dan Yesus sendiri memerintahkan kepada mereka yang pada waktu itu supaya mereka lebih dahulu menyeberang. Dan mereka juga pada waktu itu sudah melakukannya di dalam ketaatannya kepada Yesus. Yesus juga yang bertanggung jawab di atas kehidupan para muridnya. Kita lihat tanggung jawab Yesus adalah Yesus menghampiri mereka. Yesus datang kepada mereka, saudara. Dan sekalipun di awalnya kita menemukan mereka seorang diri atau mereka sedang berada dalam perjuangan mereka sendiri, tetapi akhirnya kita bisa menemukan bahwa tidak seterusnya. Yesus datang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bagi orang Israel, laut atau sebuah perairan yang luas itu dipandang sebagai tempat bermukimnya roh-roh jahat. Nah, di dalam laut itu ada juga makhluk yang menyimbolkan atau simbolnya itu iblis. Disimbolkan sebagai iblis begitu. Itu mereka sering sebut namanya itu dengan Liwiatan. Dan dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Memiliki kesanggupan yang luar biasa atas laut. Dan memiliki kedahsyatan. Dan dialah yang disebut sebagai penguasa laut. Nah, saudara-saudara, tidak ada cara lain untuk bisa mengatasi
mengalahkan daripada Lewiatan ini dengan kekuatan yang hanya dimiliki oleh Allah. Allah yang berkuasa, yang menciptakan maut, Allah yang akan meneduhkan, Allah yang akan mengendalikannya, saudara. Nah, oleh karena itu ketika mereka ada di dalam posisi ketakutan pada waktu itu, ketika mereka tidak bisa tenang, ketika mereka ada di dalam kepanikan, para murid Yesus pada waktu itu, hanya pada saat mereka melihat sosok yang berjalan di atas air, dan itu adalah Yesus, disitulah mereka akan bisa mendapatkan ketenangan. Tetapi yang kita perhatikan bahwa mereka belum seketika itu mengenal Yesus. Justru Bapak Ibu Saudaraku, mereka berkata bahwa itu hantu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kondisi keadaan seperti inilah hanya Yesus yang sanggup melakukan penundukan terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Hanya Yesus yang sanggup untuk melakukan di mana kuasa-kuasa kegelapan ini takluk dan tunduk kepada dirinya. Oleh karena itu dia datang. Dia tahu bahwa mereka perlu dia. Dia sadar bahwa mereka sangat-sangat membutuhkan pertolongan daripada dia. Dan dia tidak akan membiarkan mereka seorang diri saja pada saat mereka sedang berhadapan dengan badai itu. Yang kedua, kita bisa belajar bersama-sama, saudara, di mana di ayat 27 kita menemukan bahwa Yesus tidak hanya datang menghampiri para murid, tetapi juga yang kedua, di sana dia menerangkan siapa dirinya. Yesus menerangkan siapa dirinya kepada para muridnya. Nah, ketika para murid sedang panik, mereka sudah pada waktu itu terkejut karena melihat Yesus yang berjalan di atas air di pukul 3 pagi lagi, saudaraku, dalam situasi yang masih gelap, bahkan mereka dalam kondisi yang masih kacau pada waktu itu. Mereka berkata, itu hantu. Mereka pikir bahwa memang pada waktu itu yang menghampiri mereka bukan Tuhan, tapi hantu. Nah, justru kita melihat bahwa Yesus tidak hanya menghampiri mereka dengan datang, tetapi justru dia berkata bahwa, tenanglah, aku ini, jangan takut. Justru dia mengatakan siapa dirinya, saudara. Ini cara Yesus yang kedua untuk menenangkan para murid yang sedang bergejolak. Tenanglah. Dia berkata, aku ini, jangan takut. Nah, saudara-saudara, ketika dia berkata bahwa tenanglah, aku ini, jangan takut, maka dia ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada satu kata yang ingin menerangkan siapa dirinya yang sebenarnya. Yang mengubah pandangan para murid, yang mengubah pandangan persepsi para murid bahwa itu hantu. Tetapi justru yang datang itu adalah Yesus. Dan supaya mereka lebih mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Siapa yang sedang menghampiri mereka yang sebenarnya. Sehingga ungkapan daripada Tuhan Yesus ini yang seperti berkata dalam bahasa aslinya adalah ego eimi. Dia ingin mengungkapkan, saudaraku, seperti yang diungkapkan oleh Yohanes atau Injil Yohanes dalam beberapa kata yang seringkali kita dengar istilah dengan kata aku adalah. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya predikat ego eimi ini aku atau aku adalah, aku ini ingin menunjukkan, saudaraku, bahwa sesungguhnya ada hakikat diri Allah yang ada pada diri. Dan hakikat itu adalah hakikat yang melekat pada diri Yesus. Seperti dia tunjukkan ketika dia berkata, aku adalah roti, aku adalah terang dunia, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah gembala yang baik, dan seterusnya. Nah, kalau dalam konteks Injil, istilah aku ini, Bapak Ibu Saudaraku, ingin menyatakan bahwa memang keberadaan atau eksistensi Yesus itu merupakan manifestasi dari Allah sendiri. Jadi keberadaan Yesus itu adalah di mana dia hadir, Allah juga hadir. Dan itu menunjukkan keilahian Yesus.
Ketika dia berkata bahwa ego emi, aku ini, dia ingin menyatakan bahwa dirinya hadir atau berkenan hadir. Allah berkenan hadir dan bertindak di dalam kehidupan para murid yang sedang mengalami kekalutan pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu yang Yesus lakukan ini adalah ingin menunjukkan kepada para murid supaya mereka menyadari bahwa sesungguhnya itu betul-betul Yesus. Dan dia menjelaskan kepada mereka bahwa sesungguhnya itu bukan orang lain, itu guru mereka yang datang. Dan beberapa waktu yang lalu dia sudah melakukan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang, dan dia yang datang pada waktu jam 3 pagi atau jam 3 subuh waktu itu. Nah, Yesus tahu persis apa yang murid-murid butuhkan pada waktu itu, dan mereka membutuhkan pertolongan, yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Nah, yang ketiga, mari kita memperhatikan bagaimana Yesus di ayat 31, dia mengulurkan tangannya. Dia memegang dia, dikatakan di sana, memegang Petrus. Jadi cara yang ketiga yang Yesus lakukan untuk menenangkan para murid yang sedang dalam kekalutan pada waktu itu adalah dengan bertindak langsung. Mengulurkan tangannya. Dia tidak cuma datang, dia tidak cuma berkata bahwa aku ini, tetapi justru dia mengulurkan tangannya. Nah, Petrus adalah murid yang tentunya kita perhatikan, dia tidak bisa lepas dari yang namanya karakter yang begitu cepat tanggap dengan situasi. Oleh karena itu ketika Yesus berkata bahwa tenanglah aku ini, jangan takut, dengan spontan Petrus langsung merespon, saudara. Dengan spontan Petrus langsung minta agar Tuhan yang memperbolehkan dia bisa berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata bahwa datanglah. Nah, saudara-saudara, Petrus ini tidak bermaksud untuk menguji Yesus. Atau Petrus, saudaraku, tidak bermaksud untuk mengadakan mujizat atau pamer mujizat. Tidak, saudara. Tetapi satu hal yang Petrus mau yakini bahwa kalau itu memang Yesus, dia yakin bahwa Yesus dapat melakukan mujizat. Dia percaya bahwa kalau itu Yesus, maka apa yang dia minta kepada Yesus, Yesus akan lakukan untuk dia. Nah, itu yang membuat keyakinannya berjalan di atas air. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan bagaimana Petrus yakin, begitu Petrus meresponi apa yang Yesus katakan kepada dia, akhirnya dia bisa berjalan di atas air seperti dikatakan di ayat 29. Dan itu dimulai dengan bagaimana dia sendiri meninggalkan perahunya. Kemudian setelah dia melangkah meninggalkan perahunya, dia mulai berani melangkah di atas air itu. Dan satu hal yang cukup penting, saudaraku, bahwa sesungguhnya dia tidak hanya meninggalkan perahunya, berjalan di atas air atau melangkah di atas air, tetapi fokus kepada Yesus. Harus melihat kepada Yesus, memperhatikan di mana Yesus berada. Itu yang harus dia lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, ketika Petrus merasa bahwa dia sudah berjalan beberapa langkah ke depan dan hampir mendapati Yesus, tapi ketika angin mulai keras meniup dia, ketika angin itu mulai bertiup, semakin keras, Petrus sudah mulai kehilangan fokus. Dia tidak lagi memandang kepada Yesus, justru dia melihat bahwa ada ketakutan di dalam dirinya. Sesuatu yang mustahil sebenarnya. Karena air bisa diinjak atau berjalan di atas air. Jadi mulai ada keraguan-raguan, saudaraku. Dan konsentrasinya sudah tidak ada pada Yesus. Dia justru melihat konsentrasi yang berada di luar Yesus. Inilah yang membuat Petrus akhirnya dia mulai tenggelam. Nah, ketika dia mulai tenggelam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus tidak lupa. Dia langsung berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jadi pada saat Petrus berkata, Tuhan tolonglah aku, disitulah saudaraku kita melihat tangan Yesus diulurkan bagi Petrus. Kemudian dia pegang Petrus. Lalu dikatakan pada ayat selanjutnya, mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tetap melakukan tindakannya menolong setiap umatnya yang percaya kepada
Dia tidak akan biarkan para murid yang pada waktu itu termasuk Petrus, mereka tenggelam. Tapi dia akan tolong. Dia akan ulurkan dan dia akan angkat. Dan ketika semuanya itu di dalam tindakannya, saudara, maka kita bisa melihat bahwa ada satu pujian yang diungkapkan oleh para murid, sesungguhnya engkau anak Allah. Pujian ini adalah pujian penyembahan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang dikerjakan, yang diperbuat oleh Tuhan Yesus kepada para murid, membuat mereka terkagum-kagum bahwa sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita mempelajari dari 3 bagian ini, maka yang menjadi bagian di dalam hidup kita sekarang itu apa? Yang pertama, saudaraku, ketika kita ada di dalam tantangan hidup yang berat, ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sulit, ketika kita berhadapan dengan kehidupan yang pada saat ini, saudaraku, terus menghantui kita, bahkan membuat ketakutan-ketakutan muncul di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Ingatlah bahwa Yesus mau datang menghampiri kita sekalian. Yesus datang menghampiri kita dan dia tidak peduli siapa kita. Dan dia mau datang kepada kita ketika kita berseru kepada dia, atau berteriak kepada dia, atau memanggil namanya, saudara. Dan dia mengerti kalau kita sedang memerlukan dia. Dia memahami kalau kita sedang ada di dalam perahu yang pada saat ini di dalam hidup kita susah payah untuk mendayungnya. Dia begitu peduli di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita sudah kehabisan akal, ketika kita sudah tidak mampu lagi untuk berbuat apa-apa. Tapi Yesus tetap datang menghampiri kita. Ketika kita sudah tidak kuat, tidak sanggup lagi, dia tetap datang menghampiri kita, sama seperti murid-muridnya. Hanya dia satu-satunya yang akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menaklukkan apapun yang terjadi dalam hidup ini, termasuk menaklukkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kepanikan. Hanya dia, saudara, yang sanggup menaklukkan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah dalam kondisi atau dalam keadaan yang pada saat ini sedang terbaring sakit, percayalah bahwa Yesuslah yang sanggup menaklukkan segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita sekarang. Ketika kita ada dalam kesusahan karena semua masalah yang berat, percayalah bahwa dia yang sanggup menaklukkan di atas kayu salib untuk memberikan kepada kita kemampuan untuk mengatasi berbagai kesusahan itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus mau supaya kita memahami bahwa siapa dirinya yang sebenarnya. Kita tidak hanya pemahaman kita tidak hanya pada kulitnya saja siapa Yesus. Atau dengan kata lain, saudaraku, pemahaman kita hanya pada situasi di mana kita perlu dia, kita berdoa kepada dia kita berserah, lalu kita hanya membutuhkan di saat-saat kita sulit. Bukan hanya seperti itu. Tetapi Yesus mau, saudaraku, pemahaman kita terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita, baik di saat kita susah, baik maupun di saat kita senang, bahagia. Nah, Yesus mau seperti itu. Sekalipun, saudaraku, kita tidak, pemahaman kita terhadap Yesus itu sedikit saja, tidak mampu kita pahami Yesus yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Tetapi lewat pemahaman yang segelintir atau sedikit itu, justru itulah yang menghantar kita untuk bisa melihat Yesus yang sebenarnya di dalam hidup kita. Nah, paling tidak, saudaraku, kita melihat bahwa Dia adalah Allah yang hadir di dalam hidup kita, yang bersedia melakukan mujizatnya dengan memberikan pertolongan kepada kita. Dan Dia memberikan pertolongan itu tidak pernah terlambat, saudara. Kita pasti selalu merasakan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita selalu merasakan pertolongan daripada Dia. Dan hanya terkadang, saudara, kita sulit mengakui bahwa ini adalah pertolongan daripada Tuhan.
Mungkin kita berkata bahwa ini hanya kebetulan terjadi, tetapi tidak kebetulan bagi Tuhan. Sebab rumusnya Tuhan tidak ada yang kebetulan. Sebab Tuhan merancangkan sesuatu yang indah di dalam hidup orang percaya. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang begitu luar biasa di dalam hidup orang percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, justru di dalam keadaan apapun, ketika kita melihat bahwa semuanya adalah pertolongan Tuhan, disitulah kita akan mengerti bahwa Dia sedang menerangkan dirinya kepada kita, dan kita mengerti bahwa sesungguhnya itu adalah Dia, yaitu Yesus yang menjadi juru selamat kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku, dari bagian ini kita belajar bahwa sesungguhnya ketika kita menjalani kehidupan ini, mengalami berbagai peristiwa yang terjadi bagi hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita tetap arahkan fokus hidup kita kepada Yesus. Mari kita, Bapak Ibu Saudaraku, tetap memandang kepada Yesus. Dan jangan sampai apa yang terjadi di sekitar kita membuyarkan konsentrasi kita kepada Yesus, bahkan meragukan kuasa Yesus. Sehingga Yesus berkata, sama seperti Dia berkata kepada Petrus, "Hai orang yang kurang percaya." Lalu Dia berkata juga, "Mengapa engkau bimbang?" Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Tapi serumit apapun, sekusut apapun masalah kita, seberat apapun tantangan kita, jangan sampai itu mengalihkan perhatian kita kepada Yesus. Sebab jika kita sudah mulai ragu akan pertolongannya, jika kita sudah mulai bimbang akan tindakan yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita, apakah ini datang dari Yesus atau bukan, atau hanya sebuah kebetulan kita bimbang seperti itu, saudara. Atau jika kita kurang percaya bahwa itu adalah mujizat yang sedang Dia kerjakan, maka Bapak Ibu Saudaraku, kita akan sulit mengenal siapa diri Dia yang sebenarnya. Kita tidak akan menemukan ego emi, aku ini yang ada pada diri Yesus. Tapi mari kita ambil waktu sejenak pada saat situasi-situasi seperti itu. Ada keraguan, ada kebimbangan, ada kurang percaya. Duduk sejenak. Beri waktu untuk Tuhan Yesus kembali. Saudaraku, kita berikan ibadah kita kepada Tuhan Yesus. Lalu kembalilah mengakui sama seperti murid-murid Yesus mengakui. Di awal mereka ragu tentang Yesus. Di awal mereka kurang percaya tentang Yesus. Di awal mereka bimbang tentang Yesus. Tetapi satu hal, bahwa di akhirnya mereka berkata, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Inilah yang hendaknya Yesus dengar dari mulut kita. Kita berkata kepada Tuhan Yesus, "Sesungguhnya Engkau anak Allah yang menjadi juru selamatku, yang menolong hidupku, yang memberikan kepadaku pertolongan." Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan menyertai kehidupan kita senantiasa. Saya berdoa, kiranya Bapak Ibu Saudaraku tetap diberkati di rumah, di dalam ibadah kita masing-masing, dan Tuhan Yesus menolong.